Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali berbincang-bincang santai setelah olah badan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keberkahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan serta diridhai segala urusan kita. Kali ini saya ingin melanjutkan bincang-bincang kita tentang mempersiapkan generasi masa depan. Tentu generasi muslim masa depan di Amerika, peluang dan tantangan. Pada sesi yang lalu telah kita menyampaikan peluang-peluang yang kita bisa dapatkan dari Amerika ini. Dan pada sesi kedua juga sudah saya menjelaskan tentang tantangan yang kita hadapi sebagai komunitas muslim di Amerika dalam upaya untuk membangun generasi kita. Kali ini saya ingin mulai memasuki beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam upaya untuk mempersiapkan generasi solid di Amerika dan generasi masa depan kita di Amerika. Tentu mengucapkan itu jauh lebih mudah daripada melakukan. Tapi minimal ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita semua agar kita bisa melakukan langkah-langkah yang memungkinkan, agar kita bisa meyakinkan diri kita dan komunitas kita bahwa masa depan itu adalah masa depan yang lebih baik, tidak saja dalam hal keduniaan, tapi mudah-mudahan yang terpenting bagi kita adalah keimanan dan keislaman kita. Dan karenanya penting sekali untuk kita menyadari akan tanggung jawab ini, bahwa mempersiapkan generasi masa depan ini, it is not a joke, bukan lelucon. Karena kalau terlambat dan tidak melakukan, maka pastinya akan ada penyesalan-penyesalan yang akan timbul di belakang hari. Dan penyesalan yang datang di belakang itu sangat menyakitkan. Tentu yang saya maksud belakang di sini bukan sekedar di dunia, tapi belakang dalam arti ukhrawi kita, penyesalan di akhirat nanti, ketika kita tidak berusaha untuk mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita, menjadi generasi yang baik, anak-anak yang bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak melakukan itu, pastinya akan ada pertanggungjawaban. Someday, sometime, somewhere, di sebuah tempat tertentu, waktu tertentu, pasti kita akan mempertanggungjawabkan. Karena hidup kita ini secara totalitas pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan salah satu pertanggungjawaban terbesar adalah bagaimana mempertanggungjawabkan generasi yang Allah titipkan kepada kita, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Itulah yang Allah kemudian ingatkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianati Allah, wahai orang beriman. Jangan khianati Allah dan Rasulnya. Dan jangan kamu khianati amanah-amanah yang Allah telah titipkan kepadamu. Dan kemudian Allah melanjutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta-harta kamu itu adalah cobaan. Ini juga diingatkan di surah yang lain ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dan ini dalam kaitannya dengan kematian. Wahai orang-orang yang beriman,
jangan harta-harta kamu dan anak-anak kamu menjadikan kamu terlupa. Dan terlupa ini artinya apa? Terlupa akan tanggung jawab ukhrawi kita. Karena terkadang harta benda dan anak-anak atau keturunan ini kemudian menjadikan kita lupa bahwa harta dan keturunan ini harusnya dijadikan sebagai bahagian dari persiapan untuk ukhrawi yang dimana kita tidak akan menyesal. Karena lanjutan ayat tersebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan nafkahkan sebagian dari harta ini yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian itu. Fayaqul, lalu kemudian dia berucap, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau sekiranya engkau ya Allah melambatkan hidupku dalam waktu yang tidak usah terlalu panjang, ya sehari saja, bahkan setengah hari, bahkan mungkin sejam saja, untuk sekedar menyadari kembali akan tanggung jawab itu, ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan pernah melambatkan ajal seseorang kalau sudah tiba, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah bahwa kesadaran seperti ini adalah kesadaran tanggung jawab, ya. Dan oleh karenanya saya kira yang terpenting kita mulai itu dalam upaya membangun generasi yang solid adalah kembali merajut motif hidup kita. Kata motif ini kan dalam bahasa agama yang populer artinya niat. Sayang sekali bahwa niat ini kerap kali kita fahami sebagai niat untuk ritual semata. Jadi kalau mau sholat ya ada niat, mau puasa ada niat, mau qiyamul lail ada niat, mau segala macam ritual yang kita lakukan itu kita sadar tanpa niat tidak akan diterima dan tidak sah. Tapi tidak banyak di antara kita yang kemudian sadar bahwa niat yang terpenting yang kita harus bangun dalam hidup itu adalah niat hidup itu sendiri. Artinya sebuah pertanyaan yang harusnya kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kenapa saya hidup di dunia ini? Untuk apa sungguhnya? Tujuannya apa? Ini yang kita istilahkan dengan motif hidup, ya. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu akan terwarnai oleh motif hidup tersebut. Akan diwarnai oleh niat hidup, niatul hayah, niat kehidupan kita. Kalau ternyata niat kita untuk mengumpulkan harta, untuk mencari popularitas, untuk menjadi kuat secara politik misalnya, atau terkenal secara sosial misalnya, atau kaya secara ekonomi misalnya, maka niatnya itu akan didapatkan, ya. Man aradad dunya, ya, akan diberikan gitu, ya. Siapa yang mau dunia, nu'tihi minha, akan diberikan darinya, kata Al-Quran. Maka kalau niat kita memang untuk dunia, ya pasti kita berusaha, insya Allah mudah-mudahan dapat. Tapi apakah memang itu niat hidupnya orang beriman? Tentu orang yang beriman sadar bahwa niat hidupnya bukan sekedar untuk mengumpulkan harta, mencari dunia ini, ya. Tentu lebih khusus lagi bagi imigran yang datang di Amerika ini, teman-teman Indonesia khususnya, tentu kalau sekedar datang ke Amerika untuk membangun kehidupan dunia lebih baik, insya Allah you get it. Karena Amerika ini masih membuka peluang untuk keberhasilan itu, selama memang kita coba mencari jalannya untuk menemukan keberhasilan itu. Ada jalannya. This is the land of opportunity. Ini adalah pulau kesempatan bagi semuanya. Dan oleh karenanya, kalau memang motivasi hidup kita adalah untuk mencari dunia, you will get it. Tapi sekali lagi pertanyaan kita, apakah memang itu motivasi hidup kita? Apakah memang itu niat hidup kita? Nah tentu kalau orang sadar tentang keimanan kita dan keislaman kita, maka pastinya kita akan kembali kepada ayat Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah. Nah, merujuk kepada ayat-ayat ini, tentu jelas ya dalam keyakinan kita
dalam pemahaman kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan selain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kata ibadah ini mencakup segala-galanya. Satu di antaranya adalah membangun keluarga, mempersiapkan generasi, mendidik anak-anak. Ini adalah bahagian dari ibadah terpenting dalam hidup kita. Kenapa saya mengatakan ibadah terpenting? Karena keluarga itu adalah fondasi kehidupan publik, kehidupan sosial manusia. Kalau pada keluarga itu terjadi ketidakberesan, maka percayalah bahwa kehidupan komunitas, kehidupan masyarakat akan terjadi ketidakberesan. Maka al-usratu itu mi'yar, adalah ukuran keberhasilan daripada sebuah negara misalnya. Kalau dalam sebuah negara itu banyak broken family, di mana banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak beres, maka pasti bangsa tersebut akan mengalami kegagalan yang total. Dan oleh karenanya, kita umat Islam yang beriman itu salah satu ibadah penting kita adalah membangun keluarga yang solid. Dan salah satu bagian dari keluarga yang solid itu adalah membangun generasi muslim yang solid. Maka sekali lagi, kembali kepada poin kita tadi, bahwa hal pertama yang mutlak dan harus kita lakukan dalam upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan di Amerika ini, dan tentu di mana-mana saja, di dunia barat maupun di dunia secara keseluruhan, adalah pentingnya selalu menata niat kehidupan kita. Nah, kalau tujuan kita datang di Amerika, punya keluarga, kemudian punya anak-anak, untuk kita sekolahkan di sekolah yang terbaik, insya Allah we get it. Once again, kalau teman-teman yang ada di kota New York ini, ada sekolah-sekolah SMA misalnya pilihan, orang-orang terpilih saja, anak pintar yang bisa masuk di situ. Dan alhamdulillah tidak sedikit anak Islam yang bisa berhasil masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Ada Stuyvesant High School, ada Bronx Science, dan lain sebagainya, ada Brooklyn Tech, dan lain sebagainya. Ini adalah high school yang merupakan the best high schools in the States, or at least in New York City. Nah, kalau kita berhasil masukkan anak kita ke sana, tentu mereka akan berhasil dengan mudah masuk ke universitas-universitas yang terkenal. Bisa masuk Harvard, bisa masuk MIT, bisa ke Yale, bisa ke Cornell, bisa ke Princeton, bisa kemana-mana saja. Tapi pertanyaannya, apakah itulah niat hidup kita? Apakah itulah niat kita sebagai muslim hidup di Amerika? Atau ada niat yang lebih mulia dari itu? Nah, tentu orang yang sadar akan iman dan Islam akan menyadari bahwa niat yang paling mulia adalah bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ini, termasuk dalam hidup kita di Amerika ini. Bagaimana keberadaan kita di Amerika, tidak sekedar untuk mendapatkan gaji dolar, tidak sekedar untuk bisa makan dan minum dengan mudah, karena alhamdulillah insya Allah orang yang hidup di Amerika ya, paling tidak bisa makan 3 kali sehari semalam lah ya, bahkan terkadang pusing makannya itu terlalu banyak ya, sehingga akhirnya pusing karena makan tidak terkontrol, maka terjadi obesitas di Amerika ini adalah penyakit kedua setelah kanker ya, yang ditakutin ya. Tentu sekarang ada corona, tapi sebelumnya itu penyakit pertama yang ditakuti adalah cancer, dan yang kedua adalah obesitas. Nah, kenapa manusia obesitas? Terkadang ya, dunia yang muda ini terbuka bagi kita dan kita tidak mengontrol diri, sehingga kita bukan makannya sehat tapi kita makan banyak. Dan itu yang terjadi. Maka saya ingin mengatakan kalau dunia yang kita cari, kita datang di Amerika ini, minimal insya Allah kita bisa makan 3 kali sehari semalam. Bahkan terkadang kita terjadi pemborosan yang tidak perlu. Dan oleh karenanya, sekali lagi, langkah pertama adalah straighten your intention. Luruskan niatnya, sehingga kita bisa membentuk generasi masa depan yang solid. Niat inilah akan membentuk perilaku kita kepada anak-anak. Cara kita mendidik anak-anak. Niat ini akan mewarnai perilaku kita membangun keluarga. Kalau niat kita untuk dunia, maka keluarga kita konsentrasi fokus untuk membangun dunianya. Bangga kita kalau anak kita keluar dari universitas yang terhebat. Bangga kita kalau anak kita sudah mendapat pekerjaan atau karir yang luar biasa. Tapi pernah nggak kita merasa khawatir melihat bahwa anak-anak kita sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar, anak-anak kita sudah menjadi itu, ya menjadi hebat ya. Lalu mereka masih sholat, masih baca Al-Quran, mereka masih serius dengan agama, masih percaya dengan agama Islam ini sebagai kebenaran. Atau sesungguhnya anak-anak kita itu di tengah keberhasilan itu justru sebenarnya sudah
mengalami krisis iman yang luar biasa. Dan itu tidak akan bisa kita ketahui kecuali kalau kita berani untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak kita sendiri. Pertanyaannya adalah, berapa orang tua yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan anaknya secara baik? Ya, ini banyak halangan-halangan dan ini akan saya jelaskan pada masanya. Tapi pastinya adalah bahwa memang ini adalah salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan, bahwa terkadang pada anak-anak kita, pada generasi kita ini terjadi krisis iman dan Islam yang tidak kita sadari, tapi itu sangat dalam dan sangat berbahaya. Nah, tentu yang lain, kenapa niat ini begitu penting? Karena ini akan mendorong kita, menguatkan kita untuk melakukan atau fokus melakukan pendidikan anak kita itu yang berbasis ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam, contoh yang selalu kita kenang. Bagaimana beliau lama menunggu datangnya seorang anak, dan begitu anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dicoba. Ya, bawa anakmu ke tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Beberapa tahun kemudian dicoba lagi, potong anakmu itu, sembelih anakmu itu, korbankan anakmu itu. Tapi karena memang niatnya adalah lillahi ta'ala, ya, bukan sekedar untuk berbangga kemudian ingin agar anaknya itu dalam dunia berhasil, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dan oleh karenanya saya kira ini juga kalau niat kita benar akan menjadi motivasi bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam keluarga dan anak-anak kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu kita muarakan kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya akan bermuara merujuk kepada yang lain pula. Karena upaya kita adalah membentuk anak yang diridhai oleh Allah, maka tentu makannya halal enggak? Ya. Uang korupsi itu ya tidak akan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh masa depan. Sebab makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh anak kita itu akan mengalir pada polir-polir darah anak kita itu. Dan itu yang menjadikannya syaitan akan mudah bergerak dalam pori-pori kehidupan anak kita. Dan oleh karenanya tentu dengan semangat mendidik anak kita untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan anak kita itu harus pula diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya, ya, kehidupannya, cara berucap, cara berkata, anak-anak ini semua akan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini yang pertama, niat itu sangat penting dan menentukan di dalam upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan kita. Poin kedua pada kali ini adalah bahwa dalam upaya kita membangun generasi yang solid, itu tidak mungkin ya kecuali jika memang terbangun sebuah kesadaran penuh bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Bahkan dalam istilah Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dan karena itu adalah amanah dan tanggung jawab, maka sudah pasti ada pertanggungjawaban. Kalau kita diberikan amanah, misalnya seorang pemimpin, itu adalah amanah dari Allah dan amanah dari rakyat. Dan sadar bahwa pemimpin itu pasti bertanggung jawab, ada pertanggungjawaban, itu adalah tanggung jawab. Maka pasti ada pertanggungjawaban. Dan orang yang beriman dalam kepemimpinan itu ya bukan sekedar pertanggungjawaban dunia, tapi lebih lagi pertanggungjawaban ukhrawi. Kalau di dunia ini seorang pemimpin, seorang presiden, seorang menteri, seorang apapun, ya mungkin rakyat bisa saja dikelabui. Pertanggungjawaban itu boleh saja kita perindah dengan pidato-pidato sekali setahun. Pembukuan itu bisa dimainkan. Tapi yang tidak bisa dimainkan itu adalah catatan malaikat, penglihatan Allah, dan pertanggungjawaban ukhrawi nanti. Nah, kalau ini kita kembalikan kepada upaya dalam upaya kita untuk membentuk generasi masa depan, maka harusnya anak-anak itu harus kita lihat sebagai titipan amanah dan adalah tanggung jawab, dan pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu itu penggembala, sedang menggembala, dan semua kamu itu pasti akan bertanggung jawab akan gembalaan kamu. Para pendeta biasanya mengatakan sekarang,
jamaahnya disebut sebagai gembalaan, dan mereka adalah penggembala. Ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki terminologi khusus dengan makna yang khusus, maka tidak perlu dikaitkan dengan istilah penggembalaan pendeta kepada jamaahnya. Tapi artinya adalah kata gembalaan itu artinya tanggung jawab. Tanggung jawab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu itu adalah penggembala dan kamu pasti bertanggung jawab akan gembalaan itu. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab dan gembalaan kita dalam hidup ini adalah generasi dan anak-anak kita. Dan harusnya kita mengambil istilah itu dengan serius. Kullukum mas'ul. Semua kamu akan bertanggung jawab. Bayangkan ya, kalau kita orang tua ini, sholat 5 waktu terjaga, puasa terjaga, bahkan haji mungkin berkali-kali. Kita tahajud, qiyamul lail barangkali. Sholat sunnah luar biasa, puasa sunnah luar biasa. Tapi satu hal yang kita tidak sadari adalah mempersiapkan generasi masa depan. Maka pastinya apa yang semua menjadi kebanggaan kita itu boleh saja menjadi sebuah kebangkrutan di akhirat nanti. Anak-anak kita yang mungkin di saat kita berpapasan di padang mahsyar nanti, ketika anak kita yang tidak sholat lagi, ketika anak kita yang tidak baca Quran lagi, ketika anak kita yang tidak peduli lagi dengan agama itu, di padang mahsyar dia menemukan balasannya itu. Lalu kemudian dia lihat orang tuanya seperti mendapat kemuliaan. Mungkin karena dia selalu ke masjid, maka dia dinaungi oleh naungan di hari mahsyar itu. Maka pasti anak-anak tersebut yang belum mendapatkan hak pendidikan yang baik dari orang tua akan menuntut, kenapa saya menderita sementara ayahku atau ibuku bisa menikmati di padang mahsyar itu. Tuntutan anak ini boleh jadi justru menjadikan orang tuanya bangkrut. Karena tuntutan anak ini akan dipenuhi Allah yang Maha Adil. Di hari akhirat nanti, keadilan itu dalam istilah surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, dan salah satu makna daripada ad-din itu adalah keadilan. Ditegakkannya keadilan. Dan oleh karenanya, ketika anak tersebut memprotes orang tuanya, maka pastinya akan terjadi keadilan. Inilah yang kita maksud bahwa jangan sampai kemudian ada di antara anak-anak kita itu menjadi musuh. Al-Quran mengatakan, inna min azwajikum wa awladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya dari pasangan-pasangan kamu itu dan anak-anak kamu itu ada musuh-musuh bagi kamu. Dan musuh terbesar itu akan terlihat ketika kita bangga dengan salat kita, ketika kita bangga dengan qiyamul lail kita, ketika kita bangga dengan keberagamaan kita, keislaman kita. Tapi ternyata kita tidak peduli kepada pendidikan anak kita, maka pada akhirnya anak itu akan menjadi musuh. Dan ekspresi musuh terbesar adalah ketika anak kita itu menuntut keadilan di hari akhirat nanti. Tentu Bapak dan Ibu sudah kita lihat dunia ini. Bagaimana ada anak-anak yang kemudian sudah menjadi musuh kepada orang tuanya sendiri. Ketika anak-anak sudah berkata kasar, ketika anak-anak diperintah untuk melakukan sesuatu kemudian memberikan jawaban yang menyakitkan, maka itu sudah bagian dari tanda-tanda permusuhan. Ketika anak-anak kita disuruh untuk kebaikan, lalu kemudian berargumentasi dengan segala argumen ya, yang sesuai mereka adalah yang terbaik, maka boleh jadi itu salah satu bagian daripada permusuhan yang terjadi. Tapi ingat, permusuhan terbesar akan terjadi ketika anak-anak ini menuntut keadilan kepada kita di hari akhirat nanti. Kenapa saya dulu tidak diingatkan oleh orang tua saya sendiri? Kenapa saya dulu tidak diajar membaca Al-Quran? Kenapa saya dulu tidak diajar untuk sholat, tidak diingatkan untuk sholat? Kenapa saya dulu tidak diajar apa itu keimanan kepada Allah? Siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu Al-Quran? Bagaimana mempelajari dan memahami Al-Quran? Bagaimana bertutur kata yang baik? Ini semua adalah tuntutan yang akan dilakukan oleh anak dan generasi kita di masa depan. Dan oleh karenanya, poin kedua pagi ini adalah, mari kita membangun kesadaran penuh bahwa mempersiapkan generasi masa depan, pendidikan anak-anak kita ini adalah tanggung jawab besar, tidak hanya duniawi, tapi yang terpenting adalah tanggung jawab ukhrawi nanti. Karenanya Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Yakub alaihissalatu wassalam di akhir-akhir hayat mereka
mereka kemudian bertanya kepada anak-anaknya sebagai bentuk wasiat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagimu. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu sekali-sekali meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Ini adalah sebuah kepedulian, sebuah kesadaran tanggung jawab bahwa akan ada pertanggungjawaban yang besar kalau kita tidak bertanggung jawab dalam upaya mendidik dan membesarkan anak-anak kita ini berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya, bangunlah kesadaran ini. Jangan sampai kita pandang enteng. Jangan sampai karena kita sudah hidup di tengah kegemilangan, kemudahan dunia. Mungkin karena kita punya pekerjaan yang baik. Mungkin karir kita baik. Mungkin gaji kita besar. Mungkin rumah kita baik. Mungkin kendaraan kita elok. Tapi jangan lupa, bagaimana dengan anak-anak yang mengisi rumah, yang memakai kendaraan itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan pada diri kita setiap saat. Bagaimana kalau kita meninggal dunia, lalu anak-anak kita tinggalkan di belakang itu? Dalam istilah Yakub dan Ibrahim alaihissalatu wassalam, ma ta'muduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelahku? Dan tentu seorang ayah yang punya tanggung jawab ini dan sudah membangun tanggung jawab ini pasti akan mendapatkan jawaban yang sama. Na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan tembah Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Dan tentunya kita berserah diri kepadanya. Itulah jawaban anak-anak yang bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena sudah menemukan orang tua yang bertanggung jawab. Maka suatu ketika kalau ingin mendapatkan anak yang memberikan jawaban yang tidak bertanggung jawab, maka tidak usah bertanggung jawab. Tapi kalau ingin mendapatkan anak yang bertanggung jawab, maka jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab ini kita mulai dengan membangun sebuah kesadaran yang besar bahwa pendidikan anak-anak kita adalah tanggung jawab besar, bukan main-main, dan kita akan bertanggungjawabkan pada masanya di akhirat nanti. Saya kira itu saja dua hal pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah mari kita luruskan niat kita. Tanya selalu setiap pagi, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya membangun keluarga ini? Untuk apa saya punya anak-anak ini? Akan kemana saya bawa keluarga anak-anak ini? Akan kemana saya nantinya? Satu, niat. Niat jangan lagi dibatasi pada amalan-amalan ritual. Niat sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu saja. Niat itu adalah niat yang menyeluruh dalam kehidupan kita, yang disebut dengan niatul hayah. Niat untuk hidup itu apa sesungguhnya? Ini harus kita tanyakan setiap saat. Nah tentu yang kedua adalah mari kita membangun rasa tanggung jawab, atau apa yang disebut dengan sense of responsibility, bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita dalam ridha Allah dan membentuk mereka sebagai generasi solid di masa yang akan datang. Saya kira demikian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya di pagi hari yang berkah dan mulia ini untuk kita semua. Sehat selalu. Jangan lupa untuk berolahraga yang rutin. Ya, di tengah kita menghadapi penyakit-penyakit yang macam-macam ini, termasuk COVID-19. Salah satu di antaranya adalah kita harus membangun imun sistem kita yang cukup. Ya tentu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan makan bukan banyak, tapi makan yang sehat dan berkah insyaallah. Saya kira demikian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi.